selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kabarnya baik dan Tuhan terus memberkati kita. Jumpa kembali dengan Bu Samsinar dalam pelajaran agama kita hari ini. Jadi anak-anak harus simak dari awal sampai selesai dari video ini, karena ini adalah pelajaran kita yang terakhir di semester ini. Simak baik-baik, karena beberapa hari yang akan datang anak-anak akan mengikuti penilaian akhir semester ya. Jadi harus sungguh-sungguh simak video ini. Nah, sebelum kita akan masuk dalam pelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu, menyerahkan seluruh hidup kita kepada pimpinan Tuhan. Lipat tanganmu, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini karena kebaikan-Mu yang selalu melimpah bagi kami. Tuhan telah mempersatukan kami di dalam pelajaran online, pelajaran agama Kristen. Tuhan pimpin kami dimanapun kami berada. Tuhan tolong kami untuk kami boleh memahami pelajaran ini dari awal sampai selesai. Tambah-tambahkan kerajinan, tambah-tambahkan kepandaian dan ketaatan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap belajar. Amin. Oke, langsung ya. Nah, masih melanjutkan pelajaran minggu yang lalu, yaitu tentang tubuhku milik Tuhan. Anak-anak sudah tahu dan sudah menyimak bahwa ada orang-orang yang dari Alkitab, mereka menggunakan anggota tubuh mereka untuk memuliakan Tuhan. Siapa saja masih ingat? Ya, Petrus menggunakan kakinya untuk apa? Berjalan keliling untuk memberitakan Injil atau firman Tuhan. Kemudian ada Rasul Paulus, seorang yang cerdas, rajin menulis. Dia menulis banyak surat kepada jemaat-jemaat Tuhan, dan termasuk kepada kita. Kita bisa membaca surat Rasul Paulus di dalam Alkitab kita. Kemudian ada lagi siapa? Maria, ada Marta. Mereka adalah bersaudara. Maria ini dia duduk di dekat Yesus untuk mendengarkan setiap perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Nah, Marta, kakaknya atau saudaranya, dia sibuk menyiapkan apa? Memasak masakan makanan yang akan dihidangkan kepada Tuhan Yesus. Nah, semuanya itu menjadi teladan untuk kita bahwa anggota tubuh kita ini adalah milik Tuhan dan kita harus memuliakan Tuhan. Nah, kita lanjutkan lagi ya anak-anak. Ada orang-orang yang dari Alkitab juga yang boleh kita pelajari hari ini. Mereka menggunakan tubuh mereka untuk memuliakan Tuhan. Nama selanjutnya adalah Sakeus. Sakeus menerima Yesus di rumahnya. Siapa sih Sakeus ini? Apakah anak-anak sudah pernah mendengarkan ini di sekolah minggu? Mungkin ada yang sudah pernah, mungkin ada juga yang belum pernah ya. Nah, Sakeus ini ceritanya sangat unik. Nah, Sakeus ini dia dibenci atau tidak disukai oleh banyak orang. Karena apa? Karena dia bekerja sebagai seorang pemungut cukai. Pemungut cukai itu adalah orang yang mengambil atau mengumpulkan pajak dan akan diserahkan kepada pemerintah. Nah, ada pemungut cukai yang suka memeras, artinya mengambil lebih dari rakyat untuk keuntungan mereka sendiri atau juga untuk pemerintah yang ada pada saat itu. Nah, Sakeus ini adalah seorang yang tidak disukai, tidak disenangi, ya, terlebih di bangsa Yahudi. Pemungut cukai itu adalah seorang pendosa. Nah, Sakeus juga ketika ditemui oleh orang-orang suka menghindar dan tidak suka dengan Sakeus karena apa? Pekerjaannya tadi. Dia seorang pemeras, suka korupsi, mengambil yang bukan haknya. Nah, satu kali ketika dia mendengar cerita bahwa Yesus akan datang, lalu dia juga punya keinginan dan kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi bagaimana caranya ya? Banyak orang-orang yang berkerumunan untuk mengikut Tuhan Yesus, berbondong-bondong untuk mengikut Tuhan Yesus. Sementara Sakeus bertubuh pendek. Nah, karena dia punya keinginan yang besar, dia punya ide
untuk melihat Tuhan Yesus. Caranya apa? Dia naik ke sebuah pohon, sebatang pohon. Betul, ketika dia berada di atas pohon, betul dia bisa melihat Yesus. Tapi Yesus itu adalah Tuhan. Dia Maha tahu. Tuhan Yesus tahu bahwa ada Sakeus yang ada di atas pohon. Lalu Yesus menyapa Sakeus. Tuhan Yesus bilang, "Sakeus, turunlah dari pohon." Nah, lalu ada lagi yang istimewa dan menyenangkan hati Sakeus. Yesus bilang bahwa Yesus dan murid-muridnya akan singgah di rumah Sakeus, bahkan menginap di rumah Sakeus. Luar biasa. Ketika Sakeus mendengarkan ajakan itu dari Tuhan Yesus, hatinya sangat gembira. Lalu Sakeus menyiapkan semua hidangan-hidangan yang enak dan yang terbaik untuk Yesus dan juga para murid. Nah, anak-anak, bahwa kita juga mau mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam hidup kita. Karena apa? Tuhan adalah pemilik dari tubuh kita. Tubuh kita adalah milik Tuhan. Hidup kita adalah milik Tuhan. Dan kita mau menerima Yesus di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Nah, seperti Sakeus yang sudah menerima Yesus masuk di dalam hatinya, Yesus masuk di dalam rumahnya, dan itu memberkati Sakeus, mengubahkan Sakeus. Nah, hidup kita ini adalah milik Tuhan. Kita mau Yesus masuk dalam hidup kita, dalam hati kita, supaya kita menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Nah, tokoh yang selanjutnya, nama selanjutnya adalah Narwastuku untuk Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berada di rumah Simon, ada seorang perempuan yang datang kepada Yesus. Lalu apa yang dia bawa ya? Sebotol minyak narwastu. Nah, perempuan ini dia duduk di kaki Yesus. Dia tersungkur di kaki Yesus, lalu menangis di kaki Yesus. Nah, botol yang berisi minyak narwastu tadi dia buka, lalu dia meminyaki kaki Yesus. Setelah kaki Yesus diminyaki, perempuan itu juga menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Nah, anak-anak, narwastu itu apa ya? Ya, narwastu itu adalah minyak yang sangat wangi dan sangat mahal harganya. Bayangkan, perempuan tadi menuangkan minyak itu di kaki Yesus. Wah, kalau dipikir-pikir rasanya kok sayang sekali ya. Barang yang mahal ditaruh untuk meminyaki kaki Yesus. Tapi perempuan itu tidak mempermasalahkan itu. Karena apa? Karena kasih yang dia terima dari Yesus lebih berharga, lebih mahal dari minyak narwastu yang dimiliki. Sehingga dia memiliki apa? Hati yang tulus, hati yang penuh pengorbanan, hati yang mau untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, anggota tubuh kita ini adalah pemberian Tuhan. Dengan anggota tubuh, kita bisa memuliakan Tuhan. Semua yang dilakukan hanya untuk Tuhan. Jika memuji Tuhan, menyanyilah dengan baik. Jika kita bekerja, membantu papa mama, ya bekerjalah dengan baik dan setia. Membantu papa mama dengan senang hati dan sukacita. Jika kita berbicara, berbicaralah yang benar. Dan jika kita bercerita, ceritakanlah kasih Yesus. Nah, buanglah mulai dari sekarang apa? Kemalasan. Dan belajarlah sungguh-sungguh. Karena pekerjaanmu sekarang yang utama adalah belajar. Jadi ketika kamu belajar, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Karena ketika kamu belajar sungguh-sungguh, kamu telah memuliakan Tuhan dengan seluruh hidupmu, anggota tubuhmu. Apapun yang kita lakukan, yang anak lakukan, haruslah yang terbaik. Seperti perempuan tadi yang memberikan yang terbaik melalui minyak narwastu yang meminyaki kaki Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak. Kalau kita memiliki tubuh yang sempurna, yang sehat, ingat Tuhan yang memberikannya.
dan Tuhan pemilik dari seluruh kehidupan kita. Dan satu tugas kita, muliakanlah Tuhan dengan seluruh anggota tubuh kita atau dengan seluruh kehidupan kita, memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Ini pelajaran kita anak-anak. Mulai hari ini hati-hati menggunakan seluruh anggota tubuhmu, karena seluruh anggota tubuhmu, seluruh hidupmu digunakan hanya apa? Untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa mengakhiri pertemuan kita yang singkat ini di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu karena kami semakin tahu saat ini Tuhan bahwa tubuh yang kami miliki ini adalah pemberian Tuhan. Dan kami tahu sekarang Tuhan bahwa tubuh ini bukan milik kami sendiri, dan kami harus menggunakan tubuh ini untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, pakai kami untuk menjadi terang-Mu, untuk menjadi saksi-Mu, untuk menjadi berkat-Mu. Berkati orang tua kami, berkati guru-guru kami, berkati bangsa kami, berkati juga sekolah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, sampai ketemu kembali anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.